Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus, inspiratif, akuratif, dan tentunya edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya orang tuanya, dan yang terakhir adalah semoga kalian tetap semangat untuk meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas tentang kerugian adik-adik lolos SNMPTN tahun 2022 jika tidak adik-adik ambil. Nah, apa kerugiannya dan faktor apa saja yang membuat adik-adik mungkin dirugikan? Simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon dukungan kepada adik-adik di channel Diari Kampus dengan cara like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi seputar SNMPTN, SBMPTN maupun KIP kuliah ataupun tes-tes mandiri dan tes kedinasan yang lainnya. Dan adik-adik bisa share video ini di media sosial adik-adik, bisa di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp grup adik-adik jika video ini bermanfaat untuk teman, saudara, kerabat, dan mungkin untuk teman sekolah adik-adik. Baik, saya lanjutkan informasinya, yaitu kerugian adik-adik lolos SNMPTN tahun 2022 tetapi tidak diambil atau tidak dimasuki. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah jalur masuk di perguruan tinggi negeri di Politeknik yang merupakan jalur masuk non-tes. Artinya memang banyak faktor-faktor yang membuat Anda masuk dan banyak faktor-faktor Anda yang membuat Anda atau teman Anda tidak masuk. Ada banyak faktor. Nah, salah satunya adalah ini yang akan saya bahas dari awal sampai akhir. Nah, adik-adik mungkin pernah berpikir nggak kalau misalnya Kak saya itu di SNMPTN coba-coba. Nah, nanti kalau misalnya masuk dan tidak sesuai dengan jurusan yang aku pengen, ya aku nanti tidak ikut atau tidak saya masuki. Nah, ini adalah sesuatu pola pikir yang menurut saya adalah yang salah sekali dan ini akan berakibat fatal dan pengaruhnya tidak hanya kepada adik-adik yang mendaftar di SNMPTN tahun 2022. Nah, apa saja? Jadi yang pertama seperti ini adik-adik. Jika adik-adik di tahun 2022 nama adik-adik tercantum seperti yang ada di video kali ini, Anda dinyatakan lolos di SNMPTN tahun 2022 dan tiba saatnya daftar ulang, adik-adik tidak dimasuki dengan berbagai alasan. Yang pertama mungkin tidak cocok dengan passion adik-adik, atau yang kedua universitasnya tidak seperti yang adik inginkan, atau mungkin yang ketiga adalah biayanya menurut adik-adik mahal. Nah, ini yang akan merugikan adik-adik. Dan kerugiannya apa? Yang pertama adalah adik-adik akan tidak boleh mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022, 2003, dan 2024. Karena memang ada 3 kesempatan untuk adik-adik ikut SBMPTN. Nah, jadi dari sini sudah bisa dilihat bahwa ketika adik-adik mendaftar SNMPTN, ada enaknya adik-adik tidak perlu tes tapi diterima, tapi kerugiannya jika adik-adik tidak mengambilnya atau tidak daftar ulang di PTN yang adik-adik tuju, maka adik-adik akan di blacklist secara permanen, tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN di tahun 2002, 2023 dan bahkan di tahun 2024. Kenapa? Karena memang akun LTMPT itu adalah dibuat kegunaannya dievaluasi oleh LTMPT untuk bisa mengakomodir adik-adik. Jika adik-adik nanti tidak mengambil atau tidak daftar ulang, maka otomatis akan terblacklist seperti itu. Nah,
Yang kedua, adik-adik, kerugian adik-adik ketika adik-adik tidak mengambil ketika lolos di SNMPTN adalah sekolah adik-adik akan dievaluasi. Jadi kalau misalnya bahasanya adalah di blacklist, tidak semuanya benar karena memang tidak ada aturan baku atau tidak informasi yang valid seputar blacklist ini. Karena memang variabel penilaiannya di SNMPTN tidak semudah atau mungkin kita tidak tahu bagaimana cara penilaiannya. Hanya saja pasti akan dievaluasi karena PTN itu menganggap bahwa sekolah tersebut ketika sudah diberi kesempatan dan tidak dimanfaatkan, dan PTN juga akan menyayangkan karena banyak di luar sana ketika menerima adik-adik maka PTN juga akan menolak banyak siswa yang ingin kuliah di PTN tersebut. Jadi mindsetnya adalah adik-adik ketika misalnya adik-adik diterima dan PTN tersebut Anda tidak daftar ulang, loh kita saja menolak banyak siswa, kamu diterima di PTN ini tapi Anda tidak diambil, maka akan menjadi kekecewaan tersendiri bagi PTN tersebut. Dan perlu catatan, meskipun itu tidak disampaikan oleh PTN terkait, tetapi banyak informasi-informasi yang mungkin adik-adik melihat di channel YouTube dan konferensi pers dari Ketua LTMPT Muhammad Nasih di tahun 2020-2021 sedikit menyinggung tentang persoalan seperti ini. Banyak dari orang tua atau siswa yang menanyakan kalau misalnya gimana kalau tidak mengambil SNMPTN, maka ada resikonya itu. Nah, yang ketiga adalah adik-adik akan berpengaruh kepada kredibilitas sekolah adik-adik dan tentunya adik kelas adik-adik akan dirugikan dengan apa yang adik-adik lakukan di tahun 2022 ini. Jadi nanti berimbasnya pada adik-adik yang di tahun 2023. Kemudian adik-adik memang masih bisa mendaftar di seleksi jalur yang lain, tetapi hanya jalur mandiri. Nah, apa kerugiannya kalau adik-adik mengikuti jalur mandiri? Karena beberapa universitas mencantumkan biaya SPI atau sumbangan jauh lebih besar. Makanya ketika adik-adik diterima di SNMPTN dan UTBK SBMPTN, biayanya hanya dibebankan adalah UKT atau SPP saja. Tetapi jika adik-adik lolos menggunakan jalur mandiri, maka adik-adik akan dibebankan biayanya jauh lebih besar. Makanya ini akan sangat memberatkan orang tua yang mungkin notabene kurang mampu atau mungkin secara ekonomi pas-pasan. Dan juga sekarang kabarnya adalah dari tahun 2020, 2021, 2022 ini mayoritas perguruan tinggi negeri tidak menggunakan tes lagi. Mereka sudah percaya dengan tes UTBK SBMPTN, sehingga mereka hanya bekerja sama dengan panitia LTMPT ketika ada pendaftaran, kemudian mendaftar di PTN tersebut, maka mengambil nilai dari UTBK SBMPTN. Karena memang menganggap di evaluasi saya dan evaluasi dari berbagai pihak, tes masuk perguruan tinggi negeri atau UTBK SBMPTN secara nasional ini memang benar-benar sangat kredibel dari mulai dari segi soal, kemudian waktunya. Jadi bagi adik-adik yang bisa mengerjakan soal-soal UTBK SBMPTN memang lebih diprioritaskan dan memang sangat teruji dari segi kemampuan analisis maupun kemampuan menghitung dan yang lain sebagainya untuk mendukung di kuliah atau di pendidikan di perguruan tinggi. Jadi banyak yang dirugikan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adik-adik tidak bisa mengikuti UTBK, SBMPTN. Yang kedua sekolahnya dievaluasi. Kemudian kemudian adik kelasnya juga dievaluasi. Yang keempat tentunya adik-adik akan hanya punya kesempatan masuk lewat jalur mandiri. Maka dari saya, adik-adik, saya sarankan siswa SMA maupun SMK khususnya, mohon ketika SNMPTN dan adik-adik merupakan siswa eligible, memilih jurusan sesuai dengan passion adik-adik dan dipikirkan secara matang dan seksama. Jangan sampai nanti ketika lolos, adik-adik menyesal dan masih menimbulkan banyak persoalan untuk adik-adik dan sekolah adik-adik. Oke, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini dan mohon sekali lagi tetap semangat, tetap belajar yang nantinya adik-adik bisa meraih kampus impian kalian di tahun 2022.
Oke, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.